Halo. Halo. Selamat pagi Pak Teddy. Waktu aja sih. Nah, ini kita balik lagi ke Yusuf Fembus Podcast ya. Jadi kalau langsung aja to the point, Pak Teddy mah udah kenal ya. Iya lah. Beberapa episode sama Pak Teddy. Nah, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik nih. Pak Ted, kapan perusahaan kita ya bisa disebut sebagai perusahaan keluarga? Jangan-jangan GR aja loh. Perusahaan kita itu sebenarnya cuma startup gitu ya, atau hobinya papa mama aja gitu. Usaha dagang biasa. Atau jangan-jangan ya nggak jadi. Itulah. Jangan-jangan gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya bagus juga tuh Pak Mario. Kita kan sama-sama punya perusahaan keluarga ya. Kita kan belum pernah ngedenger loh. Kapan ini dideklar sebagai perusahaan keluarga. Tapi saya pernah ngobrol. Saya pernah ngobrol sama salah satu owner. Tiga owner perusahaan keluarga, Pak. Terus saya tanya sama dia ya. Saya tanya satu di Makassar. Saya tanya sama dia, Pak, emang ini perusahaan keluarga? Gitu saya tanya sama dia. Terus dia ceritain sejarahnya. Biasanya kan owner-owner perusahaan keluarga gini mulainya dari miskin, Pak. Papa dari miskin banget kan? Dari sama saya dari keluarga kami juga dari nggak punya apa-apa, terus dia mengandalkan relasi, dia membangun sedikit-sedikit. Itu juga yang terjadi di yang saya tanyain di Makassar, Surabaya. Semua perusahaan keluarga, Pak, kita bisa simpulin ya, bahwa dimulai dari seseorang yang kemudian berjudi untuk mencoba memperbaiki ekonomi keluarganya sebenarnya ya. Maksudnya berjudi gambling ya, Pak? Gambling kan, gila lu. Gua kerja apa bagaimana? Kalau kerja kan ya dapat gaji aman gitu ya. Dia tinggalin itu semua, kemudian dia mutusin, gue bikin usaha. Coba deh diperhatiin, betul nggak, Pak? Semuanya mulai dari nol. Iya sih, kadang kalau kita nggak usah jauh-jauh, Papa pernah cerita kayak waktu Papa mau habis lulus kuliah. Kalau zaman dulu kayak biasanya orang tua kita ini kayak punya posisi-posisi bisa kerja di sini, kayak gitu. Tapi dia memutuskan udahlah usaha sendiri aja kayak gitu. Nah, tapi pertanyaannya, Pak, itu tadi usaha sendiri itu bisa disebut perusahaan keluarga atau gimana itu lanjutannya? Nah, sebenarnya kan belum. Kalau dibikin usaha sendiri pas itu kan belum, Pak. Terus dia berkembang, terus kan punya anak, Pak. Iya. Ternyata kalau Bapak tanya ke ini ya, waktu anaknya lahir pun orang tua tuh belum kepikiran loh bikin perusahaan ini perusahaan keluarga. Belum kepikiran mereka. Masih ya jalan aja hidup. Anaknya mulai gede sampai pada satu titik, Pak, dia merasa bahwa perusahaan ini cukup besar. Coba deh tanyain, kayaknya perusahaan gue cukup gede nih. Nah ini loh, Pak Rio, kalau kita mempelajari perusahaan keluarga, ini kan lebih banyak emosionalnya, Pak. Iya. Kadang-kadang kita juga tahu beberapa keputusan itu diambil secara emosional, bukan rasional. Jadi contohnya, Pak? Contohnya apa ya? Contohnya itu tadi lah. Kapan momentumnya dibilang ini perusahaan, ini kayaknya besar nih, atau ini, atau diklaim perusahaan. Itu kan feeling dari si foundernya. Betul. Tapi ada, Pak, momentum itu, tanya deh ke papahnya Pak Rio. Nah, ketika diputuskan, ini kayaknya gede deh, kayaknya bisa gede deh, bukannya kayaknya gede ya, tapi kayaknya bisa gede deh. Itu satu. Terus yang kedua, Pak, menurut yang saya tanya, perusahaan keluarga itu mulai dirasakan ya akan menjadi perusahaan keluarga ketika memiliki generasi penerus yang potensial, Pak. Berarti ada dua, Pak ya. Satu, ada anaknya yang nerusin dan kompeten. Potensi. Yang kedua, perusahaan dirasa bakal gede. Kalau ada dua ini, kita ngomong berarti ini jadi perusahaan keluarga. Mendorong si founder untuk bilang ini perusahaan keluarga. Gitu. Nah, kalau misalkan anaknya nggak potensi, nggak jadi masalah ini, Pak. Nggak pernah ada yang namanya perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga itu terutama permasalahan yang muncul ketika terdapat generasi penerus justru yang potensial, Pak. Coba bayangin deh sih. Kalau nggak potensi ngapain dipikirin nih? Iya sih, kalau nggak potensi dia bakal diem aja nurut keluar. Dan saya rasa orang tua juga nggak akan berpikir perusahaan ini akan dilanjutkan ya. Kalau ngelihat anaknya aja bandit gitu. Ngapain juga mau dilanjutin? Nggak mungkin lah bisa dilanjutkan gitu. Lain halnya kalau entah berbagai cara ya. Kadang-kadang kan orang tua
suka ngelihat anak ini potensial nih, tapi nggak mau ngomong kan. Gengsi. Tapi feelingnya dia, ini anak potensial nih. Nah saat itu Pak, muncullah, kayaknya ini perusahaan gua adalah perusahaan keluarga deh. Tapi tadi Pak Teddy bilang ada statement akan muncul masalah. Nah, masalah tersebut berarti bisa jadi menimbulkan konflik. Nah, itu ada tipsnya atau? Itu ketika seorang ayah ya, ayah atau seorang founder ngelihat anaknya ini potensial, tentu yang harus tentu ini mendorong perasaan si founder, wah perusahaan gue bisa dilanjutin nih, perusahaan gue mesti bisa lebih gede nih ketika ada generasi penerus potensial loh Pak. Maka pertanyaannya satu, gimana caranya supaya karena generasi penerus yang potensial Pak, maka dia punya otonomi yang tinggi loh, dalam arti kalau gua nggak nerusin usaha bokap juga gua bisa di tempat lain, kan gitu Pak, betul iya kan? Iya sih. Nah, permasalahan family business, succession planning itu dimulai Pak ketika terdapat generasi penerus yang justru potensial. Bagaimana mempertahankan dia, bagaimana supaya dia bergabung sama kita, bagaimana dia punya perasaan emosi yang sama kayak bapaknya. Nah itu mulai tuh chapter family business. Ini penting nggak sih Pak untuk tadi meminimalkan nggak timbul masalah? Tentu penting ya Pak ya. Kayak kita berdua lah, kita berdua harus tahu Pak sejarah perusahaan kita. Karena sejarah itu akan menunjukkan kepada kita alasan kenapa kita di sini Pak. Iya kan? Bapak nerusin perusahaan keluarga, alasannya apa? Nah kalau Bapak tahu sejarahnya, Bapak bisa lihat keindahan dari sejarah itu. Bapak bisa ngelihat bahwa Bapak tuh hadir di perusahaan keluarga Bapak sebagai generasi penerus yang potensial gitu. Ya itu sejarah sangat penting, terutama di generasi selanjutnya loh. Di generasi anaknya, generasi kita ya, cucu-cucu itu sangat penting. Karena generasi yang potensial, generasi penerus yang potensial, tentu butuh alasan kenapa dia harus menjadi penerus. Kapan itu dari sejarah? Start ditulisnya kapan? Nah itu dia Pak, jarang ya. jarang karena itulah kita kan sering ya dapat klien-klien yang pertama kali kita lakukan adalah menulis sejarah. Bener. Perusahaan keluarganya, dari dengerin dari founder-foundernya. Nah itu kan masalahnya kalau foundernya udah nggak ada. Wah gila, susah tuh ya. Kalau gitu pertanyaannya, teman-teman udah bikin sejarah perusahaan keluarga belum? Nah. Kalau belum, bikin yuk. Bikin. Caranya paling gampang dengerin ya Pak ya? Dengerin bokap, dengerin pendiri. Kalau gitu tadi kesimpulannya Pak ya, kapan founder mau netepin perusahaan keluarga, terus kapan kita tahu anak penerusnya itu potensi, terus kapan, ini ya, kapan bokap, kapan founder, terus yang berikutnya kita harus tulisin sejarah nih kalau mau apa nih meminimalisir lanjutin. Salah satu komponen yang memastikan kelanjutan perusahaan keluarga adalah dipahami sejarah tentang perusahaan itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Teddy. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam entrepreneur. Salam entrepreneur.